Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, salam sehat. Pada kali ini kita akan membahas materi pelajaran kita mengenai fisika matematika bagian yang pertama. Topik kita pada kali ini adalah akan mempelajari tentang bilangan kompleks. Jadi contoh-contoh yang akan kita bahas ini mengenai tentang bilangan kompleks. Jadi contoh yang pertama, sebelum kita ke contoh, adik-adik sekalian, bilangan kompleks ini kompleks ini merupakan nantinya ada nilai real dan nilai imajiner. Nah, nilai imajiner ini misalkan ada suatu persamaan kuadratik di mana diskriminan yaitu akar dari B kuadrat kurang 4AC ini lebih kecil dari 0. Ketika lebih kecil dari 0 artinya bahwa nilai dalam akar tersebut merupakan bilangan negatif. Jadi ketika bilangan negatif itu tidak ada akar yang real yang bisa diakarkan kalau dia bilangannya itu negatif. Jadi kalau bilangan negatif itu diakarkan, maka kita mengenal adanya bilangan yang imajiner, ya, bahwa I itu imajiner ini kita tuliskan merupakan nilainya sama dengan akar dari minus 1. Nah, contoh yang pertama yang akan kita bahas adalah misalkan ada suatu bilangan kompleks yang digambarkan dalam bentuk koordinat argan seperti ini, yang dalam hal sumbu X dan Y biasa kita kenal dengan koordinat kartesius. Nah, untuk bilangan kompleks Z X tambah Y ini bisa kita gambarkan dalam bentuk koordinat argan, ya. Oke, jadi diberikan ada suatu koordinatnya yaitu X-nya bernilai ini 1, sumbu di sininya, dan di sininya adalah akar 3. Nah, ini kita misalkan adalah bilangan kompleks A namanya. Berada pada koordinat 1 dan akar 3. Pertanyaannya, tuliskan dengan 5 cara. Jadi bagaimana cara penulisan bilangan kompleks ini? Nah, bisa kita tuliskan dengan 5 cara. Yang pertama adalah dengan menuliskan Z tersebut dalam bentuk koordinat X, Y. Artinya X-nya itu nilai yang pada koordinat ini X itu adalah nilai yang sumbu horizontal dan Y itu adalah sumbu yang vertikal. Maka ini bisa kita tuliskan 1, akar 3. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa kita tuliskan bilangan kompleks itu dengan persamaan X tambah Y. Nah, X nilainya yang horizontal tadi 1 ditambah I. Oke, I menunjukkan bahwa ini adalah bilangan imajiner. Y-nya nilainya adalah akar 3. Oke, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita buatkan dalam bentuk koordinat polar, yaitu Z, R, theta. Nah, R ini merupakan modulus atau panjang dari bilangan kompleksnya. Ya, nilai mutlak dari bilangan kompleksnya. Kalau dalam hal koordinat kartesius, nah nilai R ini merupakan nilai sisi miringnya, ya. Oke, dengan menggunakan Pythagoras, kita bisa menentukan nilai R yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka ini sama dengan akar dari X-nya nilainya 1, jadi 1 kuadrat ditambah dengan akar 3 kuadrat. Maka hasil R-nya adalah akar 3 kuadrat itu 3 ditambah 1, 4. Akar 4 berapa adik-adik? Ya, akar 4 adalah 2. Oke. Oke, akar 4, 2. Oke, dapat R. Kemudian sudut yang dibentuk yang ini ya. Jadi
Sudut yang dibentuk itu adalah sudut yang dihitung dari sumbu X positif yang berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, itu nilai sudutnya. Nah, dengan menggunakan aturan sudut bisa kita gunakan tangen ya. Tangen theta itu adalah depan per samping. Nah, depan sudutnya itu adalah akar 3 atau Y per X ya. Ini berarti akar 3 per 1. Nah, akar 3 dibagi 1 itu nilainya adalah akar 3. Nah, tangen berapa nilainya akar 3 dan ini berada masih pada kuadran yang pertama, yaitu sudut dari 0 sampai 90 derajat. Maka nilai sudutnya yaitu adalah 60 derajat kalau dalam bentuk derajat. Boleh juga kita buat dalam bentuk radian, yaitu pi per 3. Nah, sudah dapat sudutnya, maka ini bisa kita tuliskan jadi 2, pi per 3. Yang keempat boleh kita gunakan dengan membentuknya menjadi Z sama dengan R cosinus theta ditambah I sinus theta. Oke, kita masukkan nilainya. Kita masukkan Z R nilainya berapa? Oke, 2 cosinus tetanya kita dapatkan yaitu pi per 3 ditambah I kali sinus pi per 3. Ini cara yang keempat. Cara yang kelima kita buat dalam bentuk eksponen yaitu R eksponensial I theta. Ini adalah untuk Euler ya, bahwa eksponen I theta itu sebenarnya sama dengan cos theta tambah I sin theta. Oke ya. Ini berarti kita buat jadi 2 eksponensial I tetanya adalah pi per 3. Jadi begini cara membuat bilangan kompleks dengan ada 5 cara penulisan untuk bilangan kompleksnya. Oke, saya harap ini mudah dipahami buat adik-adik sekalian. Oke, kemudian, nah, contoh yang kedua, ini kita akan membahas untuk menentukan yang mana nilai real, yang mana nilai imajiner, modulus, serta sudut jika diberikan suatu bilangan kompleks. Contoh yang kedua ya, tentukan yang mana nilai realnya, yang mana nilai imajinernya, kemudian yang mana modulusnya, serta berapa sudutnya. Ini pertanyaannya ya. Dari suatu bilangan kompleks yang diberikan, misalnya bilangan kompleksnya adalah akar 2, jadi Z sama dengan akar 2 eksponensial minus I pi per 4. Pi per 3 ya. Oke, Z sama dengan akar 2 eksponensial minus I pi per 3. Oke, nah ini adalah penulisan dari bilangan kompleks yang cara yang kelima. Sekarang kita buatkan dulu. Z itu sama dengan R eksponensial I theta. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai realnya, nilai R-nya, ini R ini adalah modulus ya. Modulus atau boleh itu Z mutlak ya. Jadi bilangan kompleks harga mutlaknya itu sama dengan modulusnya. Jadi modulusnya di sini sudah kita dapatkan, yaitu nilainya akar 2. Kemudian sudutnya juga bisa kita dapatkan. Berapa sudutnya? Nah, sudutnya di sini kita lihat ini I theta. Ini minus I pi per 3. Berarti sudutnya adalah minus pi per 3. Oke, minus I per 3. Tanda minus ini menunjukkan bahwa nilai sudut yang terbentuk itu kita ukur dari sumbu X yang positif tetapi searah jarum jam. Oke, itu untuk mengukur nilai
sudut yang negatif. Nah, berarti sudah dapat modulusnya, sudah dapat sudutnya. Sekarang tinggal menentukan berapa bilangan real dan imajinernya. Nah, untuk menentukan nilai real dan nilai imajiner, kita harus membentuk fungsi kompleks ini dengan bentuk X tambah IY. Oke, nah sekarang kita sederhanakan dulu bahwa Z ini boleh dituliskan menjadi R cosinus theta ditambah I sinus theta. Oke ya, kita masukkan nilainya. R adalah akar 2. Cosinus pi minus ya, cosinus minus pi per 3 ditambah I kali sinus minus pi per 3. Hasilnya adalah akar 2 cosinus minus pi per 3 itu sama dengan cosinus pi per 3. Cos termasuk kepada fungsi genap. Jadi sehingga kalau sudutnya negatif maupun positif memiliki nilai yang sama. Oke, pi per 3 kalau dalam bentuk derajat berarti ini 60 derajat ya. Jadi cosinus pi per 3 itu nilainya adalah setengah. Oke ya. Setengah ditambah, oke sebelum ditambah, sinus minus pi per 3 itu nilainya sama dengan minus dari nilai positifnya. Maka ini minus I dikali dengan sinus pi per 3 itu adalah akar 3 per 2. Oke. Masukkan ke dalam, berarti ini menjadi akar 2 per 2 dikurang I. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 per 2. Nah, inilah bentuk dari bilangan kompleksnya dengan X tambah Y. Sehingga yang nilai ini, warna merah ini, kita sebut sebagai nilai real. Nilai X-nya yaitu nilai real. Sedangkan yang ini, I-nya tidak ya. Yang ini nilai imajiner atau nilai Y-nya atau imajiner. Jadi nilai realnya berapa? Nilai realnya adalah akar 2 per 2. Nah, sedangkan imajinernya berapa? Jangan lupa ada tanda negatif. Maka ini imajinernya minus akar 6 per 2. Ini nilai real dan nilai imajinernya. Nah, untuk menentukan nilai real dan nilai imajiner, jangan lupa adik-adik sekalian harus membentuk bilangan kompleks kita dalam persamaan X tambah IY. Jadi misalkan ada bilangan kompleks kita nilainya Z sama dengan 2. Berarti nggak ada I-nya dong. Tidak masalah kalau tidak ada I-nya, artinya nilai Y-nya itu sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa bilangan kompleks kita tidak memiliki nilai imajiner atau nilai imajinernya adalah 0. Oke? Nah, atau sebaliknya jika bilangan kompleks kita hanya mengandung IY, misalkan 2I. Itu artinya bahwa bilangan kompleks kita tidak memiliki nilai real atau nilai realnya sama dengan 0. Oke? Saya harap adik-adik bisa memahami contoh kita yang kedua ini. Oke, nah bagaimana contoh yang lain? Nah, kita misalkan contoh yang ketiga. Nah, misalkan contoh yang ketiga. Tentukan bagian real dan bagian imajiner jika diberikan bilangan kompleksnya itu adalah 1 tambah I pangkat 2. Oke ya, 1 tambah I pangkat 2. Nah, dari persoalan ini adik-adik sekalian, di dalam ini kita sudah ada nilai X dan ada nilai Y-nya. Ingat ya, yang ada I berarti nilai Y. Akan tetapi adik-adik sekalian, Z di sini merupakan kuadrat dari X tambah Y. Itu artinya masih ada bilangan-bilangan real atau bilangan imajiner yang lainnya. Sehingga adik-adik sekalian, ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu dengan mengalihkan S1 tambah I dengan 1 tambah I. Artinya bahwa Z ini adalah 1 tambah I dikali 1 tambah I. Karena kuadrat.
Oke ya, kalau dengan perkalian secara biasa kita kalikan ya, berarti 1 kali 1, 1 kali I, jadi ini I kali 1 itu I, ditambah I kali I kuadrat. Berarti ini jadi 1 ditambah 2I ditambah I kuadrat. Nah, I kuadrat itu nilainya adalah minus 1. Dari mana? Ingat dari sini. Ketika akar dari minus 1 kita simbolkan dengan imajiner I, maka kalau I-nya kita kuadratkan, itu artinya nilainya adalah minus 1. Oke ya. Berarti 1 kurang 1 berapa? 0. Benar. Berarti ini nilainya menjadi 2I. Artinya bahwa 1 tambah I kuadrat ini kita bisa tuliskan dengan bentuk bilangan kompleksnya 2I. Berarti dalam kasus ini dia hanya memiliki bilangan imajiner saja. Artinya bahwa bilangan realnya itu sama dengan 0. Dan bilangan imajinernya ini sama dengan 2. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti adik-adik sekalian berikan di kolom komentar. Kita akan lanjut masih berbincang tentang bilangan kompleks ini. Contoh selanjutnya, bagaimana kalau bentuk bilangannya itu, ini contoh yang ketiga ya. Contoh yang keempat nih ya. Contoh yang keempat. Nah, bagaimana misalkan ada suatu bilangan kompleks Z sama dengan 1 per 2 kali kosinus 30 derajat ditambah I sinus 30 derajat. Oke ya. Nah, nyatakan ini bilangan kompleksnya dalam bentuk ZX tambah IY. Oke ya. Nah, adik-adik sekalian bahwa untuk merubah bilangan suatu bentuk fungsinya ke dalam bentuk kompleks, ingat X tambah Y mesti harusnya menjadi pembilang atau yang di atas. Di atas I-nya harusnya di atas. Oke? Nah, kalau I-nya di bawah, boleh dinaikkan ke atas dengan mengganti tanda I dengan menjadi negatif atau dikalikan dengan konjugat kompleksnya. Nanti kita akan bahas contoh konjugat kompleks. Tapi kalau bentuk seperti ini kita tidak bisa langsung menaikkan I-nya ke atas karena di bawah penyebut ini memiliki operasi penjumlahan. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini bisa kita rubah dengan dua cara. Cara yang pertama, mari kita bentuk Z ini dalam bentuk X tambah Y yang bagian bawahnya. Oke ya. Oke, kita masukkan nilainya berarti Z sama dengan 1 per 2 kali kosinus 30 berapa adik-adik? Ya, setengah akar 3. Oke ya. Ditambah I kali sin 30 nilainya setengah. Oke. Kalikan ke dalam adik-adik berarti ini jadi 1, 2 kali setengah, 1. Jadi ini akar 3 ditambah 2 kali setengah 1. Berarti akar 3 tambah I. Oke. Nah, ketika I-nya masih di bawah dan operasi I-nya di bawah adalah penjumlahan ataupun pengurangan, maka ini harus kita kalikan yang namanya dengan akar sekawan kalau bahasa ininya ya. Kalau misalkan biasa akar sekawan. Tapi di sini kita namakan dengan dikalikan dengan konjugat kompleksnya. Apa itu konjugat kompleks? Nah, konjugat kompleksnya. Nah, konjugat kompleks adalah bagian imajinernya itu diganti tanda. Jadi I-nya diganti tanda menjadi minus I. Atau sebaliknya, ketika imajinernya minus I, maka ini diganti dengan I. Sehingga Z ini kita kalikan dengan konjugat kompleksnya. Jadi 1 per akar 3 tambah I berarti konjugat kompleks dari akar 3 tambah I itu adalah akar 3. Ingat ya, ini tambah I ketika diganti jadi konjugat menjadi minus. Berarti akar 3 kurang I. Ini juga dikalikan dengan akar 3 kurang I.
dengan mengalihkan dengan conjugate kompleks sekawannya. Hasilnya akar 3 kurang I kali 1 itu adalah akar 3 kurang I. Per akar 3 kali akar 3, akar 9 berarti 3. Akar 3 kali minus I, minus akar 3. Akar 3 kali I positif, maka ini habis. Jadi ini kalau sudah kita kalikan dengan conjugate kompleksnya, kita tinggal mengalihkan bilangan yang akar 3 dengan akar 3 dan I dengan I. Berarti akar 3 kali akar 3 hasilnya 3 plus I kali min I berarti min I kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 3 kurang I per 3 kurang I kuadrat. I kuadrat tadi hasilnya minus 1 jadi ini 4 ya. 3 tambah 1 jadinya. Maka Z bisa dituliskan menjadi akar 3 per 4 dikurang I kali 1 per 4. Jadi ini nilai X-nya atau nilai realnya. Dan ini adalah nilai Y-nya atau nilai bagian imajinernya. Oke? Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua kita dapatkan dengan mengganti bagian conjugate, bagian penyebut ini dengan bentuk cara kelima. Oke? Jadi kita ganti dulu Z sama dengan 1 per 2 kali, ini ya, kita ganti. Berarti 2 ini adalah R-nya. Ini adalah R-nya. 30 ada sudutnya. Kita ganti bentuknya menjadi R eksponensial I theta. Berarti ini hasilnya 1 per R, nilainya adalah 2. Oke, eksponensial I theta. Oke ya. I theta sudutnya 30. Kalau kita rubah ke dalam, boleh kita buat dalam derajat aja. Oke ya. Nah, ketika eksponensial imajinernya di bawah, ini boleh kita naikkan ke atas. Ini tinggal 1 per 2. Tetapi mengganti nilai X imajiner menjadi negatif ya. Jadi konjugatnya menjadinya ya. Atau ini ketika kita kalikan dengan eksponensial. Nih ya, kalau kita kalikan dengan eksponensial minus I 30 derajat per eksponensial minus I 30 derajat. Kita kalikan dengan kompleksnya. Sehingga ini kali ini hasilnya eksponensial pangkat 0 sama dengan 1. Makanya ini jadi minus I 30 derajat. Atau dengan cara mudahnya, kalau dia eksponensial imajinernya di bawah naik ke atas, maka imajinernya tandanya berubah tanda. Oke ya? Nah, setelah seperti ini sudah di atas, ya gampang kita tinggal ganti. Bahwa ini nilai eksponensial I 30 imajiner dari 30 derajat, berarti ini adalah cos 30 derajat. Ingat, kalau dia tanda di sini negatif, maka untuk si sinus ini negatif. Jadi ini minus I sinus 30 derajat. Maka ini hasilnya berapa? Oke, setengah cos 30. Berapa cos 30? Oke, cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 kurang I sin 30 adalah setengah. Hasilnya jadi akar 3 per 4 dikurang I kali 1/4. Jadi hasilnya sama yang kita dapatkan. Jadi adik-adik boleh menggunakan dua cara ini. Tetapi adik-adik sekalian, cara yang kedua ini terkadang lebih mudah digunakan dibandingkan cara yang pertama. Kenapa? Jika seandainya bentuk kita ini misalkan pangkatnya lebih dari pangkat 2. Misalnya ini ya, pangkat 2. Lebih dari pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, atau bahkan pangkat 100, maka adik-adik akan kewalahan ketika adik-adik mengalihkan ini dengan pangkat 100. Tetapi, alangkah lebih mudahnya ketika diganti dalam bentuk Euler seperti ini ya, bentuk eksponensial, maka itu ketika diganti seperti ini bentuknya, lebih mudah dia dipangkatkan maupun pangkat berapa. Ya kan? Oke ya. Jadi cara kedua ini lebih praktis dibandingkan cara pertama. Tetapi cara pertama juga boleh dilakukan. Nah, sebagai catatan, adik-adik harus mengingat bahwa eksponensial I theta itu adalah sama dengan cosinus theta tambah I sinus theta. Sedangkan eksponensial minus I theta itu adalah
cos theta kurang I sin theta. Nah, ini dikarenakan bahwa untuk sinus itu merupakan fungsi ganjil, di mana ketika sudutnya negatif maka hasilnya adalah minus dari sinus positifnya. Sedangkan untuk yang kosinus, mau negatif nilai sudutnya mau positif, nilai kosinusnya tetap sama. Oke adik-adik sekalian, sampai di sini perjumpaan kita mengenai contoh tentang bilangan kompleks yang sederhana. Saya berharap adik-adik bisa mempelajari dan memahami serta mengerti. Jika tidak, maka adik-adik bisa mengulang kembali video ini atau memberikan pertanyaan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.